Tema utama sertifikasi dosen 2025 adalah peningkatan kualitas dosen melalui sertifikasi yang lebih sederhana dan inklusif. Dosen diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan digital dan standar kualitas yang semakin tinggi. Dengan tema ini, Serdos 2025 diharapkan dapat menjadi momentum bagi para dosen untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya serta berkontribusi lebih optimal pada kemajuan pendidikan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Leonard Atampenawas, SEMM, selaku dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, Manado. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu dari beberapa mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pengantar manajemen dengan bobot 3 SKS diselenggarakan dalam 16 pertemuan. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester pertama pada program manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Mata kuliah ini menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dan aktivitas-aktivitas bisnis, peran, tingkatan, dan keahlian manajer dalam mengelola sebuah organisasi bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, memahami dan menjelaskan serta mempraktikkan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola sebuah organisasi bisnis nasional, transnasional, multinasional secara etis dan bertanggung jawab di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, memahami dan menjelaskan serta mempraktikkan aktivitas-aktivitas bisnis dalam mengelola sebuah organisasi bisnis nasional, transnasional, multinasional secara etis dan bertanggung jawab di era revolusi industri 4.0. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan serta mempraktikkan peran manajer berdasarkan tingkatan manajerial dalam mengelola sebuah organisasi bisnis nasional, transnasional, multinasional secara etis dan bertanggung jawab di era revolusi industri 4.0. Yang keempat, memahami dan menjelaskan serta mempraktikkan keahlian manajer berdasarkan tingkatan manajerial dalam mengelola sebuah organisasi bisnis nasional, transnasional, multinasional secara etis dan bertanggung jawab di era revolusi industri 4.0. Kemudian masuk pada sub capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 16 poin sesuai dengan jumlah pertemuan, yaitu 16 pertemuan. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar manajemen. Yang kedua, menjabarkan perkembangan teori manajemen. Yang ketiga, menjabarkan perkembangan manajemen dalam konteks global, revolusi industri 4.0. Yang keempat, menjelaskan pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang kelima, menjelaskan perencanaan manajemen. Yang keenam, menguraikan perencanaan strategis. Ketujuh, menjelaskan fungsi organisasi. Dan 8 itu akan masuk pada ujian tengah semester, menjawab dan menyelesaikan soal jawab materi 1 sampai dengan 7. Yang kesembilan, menjelaskan koordinasi dan wewenang dalam organisasi. 10, menjelaskan fungsi staffing. 11, menjelaskan motivasi. 12, menjelaskan komunikasi dalam organisasi. 13, menjelaskan kepemimpinan dalam organisasi. 14, menjelaskan pengembangan organisasi budaya dan manajemen konflik. 15, menjelaskan fungsi pengendalian organisasi. 16, ujian akhir semester, yaitu menjawab dan menyelesaikan soal jawab materi 1 sampai dengan 7 dan materi 9 sampai dengan 15. Berikut ini saya akan menguraikan mengenai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam unsur pendidikan dan pengajaran. Dalam unsur pendidikan dan pengajaran ini, saya menggunakan metode pembelajaran dengan unsur delivery, interaction,
dan Assessment atau disingkat dengan DIA. Dalam unsur delivery, saya akan menjelaskan gambaran umum mata kuliah, diantaranya mengenai deskripsi mata kuliah secara umum, capaian pembelajaran, dan bahan kajian. Dalam unsur interaction, saya akan menjelaskan interaksi antara mahasiswa dan dosen selama perkuliahan berlangsung. Dalam unsur assessment, saya akan menjelaskan tentang evaluasi capaian pembelajaran pada saat proses pembelajaran. Sebagai peserta sertifikasi dosen tahun 2025, saya akan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam unsur pendidikan dan pengajaran. Mari kita saksikan. Oke, baik. Setelah apa yang sudah dijelaskan RPS, dan RPS juga bisa diakses oleh saudara-saudara lewat akun masing-masing yang ada di portal Inspire. Hari ini kita akan masuk sesuai dengan pertemuan deskripsi singkat dari mata kuliah pengantar manajemen yang saya baca. Ini RPS ya. Jadi RPS itu bisa diakses oleh akun saudara masing-masing di portal Inspire. Dan itu juga sudah disampaikan di awal sebelum kita mulai perkuliahan. Nanti akan diulang di sini. Jadi deskripsi singkat dari mata kuliah pengantar manajemen adalah menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dan aktivitas bisnis, peran, tingkatan, dan keahlian manajer dalam mengelola sebuah organisasi bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Hari ini kita masuk materi yang pertama. Materi pertama ini kita akan berbicara mengenai konsep dasar manajemen, kemudian pengertian manajemen, fungsi manajemen, peran manajerial, tingkatan manajemen, dan keahlian manajemen. Perlu dijelaskan pada saudara-saudara bahwa pertemuan kita sesuai MS akan berlangsung sampai dengan pertemuan ke-16, dibagi dalam 2 sesi. Untuk pertemuan awal sampai dengan pertemuan ke-7 dan ke-8 itu ujian tengah semester. Dilanjutkan pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15, lanjut di bagian akhir adalah ujian akhir semester. Nah, perlu diketahui bagi saudara-saudara, penilaian akhir dari mata kuliah ini, dia punya proporsi nilai. Proporsi nilai itu diantaranya 40% itu UAS, 30% itu UTS, dan 30% yang lain lagi itu dibagi dua. 15% tugas sebelum UTS, dan 15% tugas sesudah UTS, persiapan untuk ujian akhir semester. Hari ini kita akan kuliah mengenai konsep dasar manajemen, pengertian manajemen, fungsi manajemen, peran manajerial, dan tingkatan manajemen, serta keahlian manajemen. Kita pindah slide-nya ya, yang sudah disiapkan. Kita akan mulai, ini tampilannya, mengenal manajemen dan organisasi. Siapa manajer? Paling mudah mau belajar manajemen adalah melihat perilaku manajer. Ini siapa manajer? Manajer adalah seseorang yang bekerja dengan dan melalui orang lain, dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan mereka guna mencapai sasaran organisasi tersebut. Kalau lihat di gambar, ada orang sementara diskusi, ya, ada sasaran yang hendak dicapai, ada goal. Nah, tindakan manajer dia mengkoordinasikan kerjaan orang untuk mencapai tujuan itu. Ya, ini singkatnya. Jadi gambaran ada orang situ, mereka sedang mempersiapkan suatu pekerjaan. Kalau di bagian pemasaran mungkin mereka sedang mempersiapkan target yang harus dicapai untuk triwulan pertama misalnya. Ya, ada sasaran yang tidak dicapai.
ada orang yang mengkoordinasikan pekerjaan itu. Kemudian ada orang lain juga yang ikut terlibat. Dalam gambar ini kalau orang lihat berarti manajemen itu dia tidak kerja sendiri. Ya. Manajemen itu identik dengan tim. Ya. Karena kalau lihat ada orang, ada banyak orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan. Ada yang mengkoordinir pekerjaan itu. Itulah seorang manajer. Jadi paling mudah mau belajar manajemen adalah lihat manajer pekerjaan. Ya. Kalau di tingkat paling bawah, pekerjaan manajer itu biasanya disebut penyelian. Itu tingkat paling dasar. Contoh penyelian itu kalau orang sering ke supermarket, sering ke Indomaret dan Alfamaret, ada kasir yang mengelola. Nah, kasir itu kalau dia ada trouble, ada masalah, dia akan menghubungi penyeliannya. Kemampuan paling dasar dari seorang manajer adalah technical skill namanya. Itu kemampuan paling dasar. Tapi itu nanti kita bahas berikut, kita kembali di sini dulu. Jadi pemahamannya, ada orang yang mengkoordinir, ada orang lain yang akan melakukan pekerjaan itu. Ada sasaran. Sasaran organisasi yang akan mencapai. Kita lanjut ke slide berikut. Nah, ini penjelasannya. Manajer ini pertama merupakan manajemen tingkat paling rendah dan mengelola pekerjaan karyawan non-manajerial yang terlibat dalam produksi atau penciptaan produk organisasi. Mereka sering disebut penyelia, tadi yang sudah sedikit setil. Penyelia atau supervisor. Tetapi juga dapat disebut sebagai manajer shift, manajer area, manajer departemen, manajer kantor, atau bahkan mandor, foreman. Ini sering dengar, ini foreman ini mungkin bahasa Belanda sebenarnya. Ya, bahasa Belanda kalau bahasanya, karena ya, tapi foreman nggak salah ya. Ada yang tahu? Fiona tahu foreman bahasa apa ya? Ya. Oh iya, oke. Jadi foreman ya itu tingkatan yang pertama. Kemudian manajer menengah itu mencakup semua tingkatan manajemen antara tingkat lini pertama dan tingkat puncak pada organisasi. Manajer ini mengelola pekerjaan para manajer lini pertama dan mempunyai jabatan seperti kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik atau manajer divisi. Dan yang paling puncak itu namanya, ya, sering orang dengar kalau orang bilang CEO, ya, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang mencakup seluruh organisasi dan menyusun rencana serta sasaran. Mereka yang menyusun rencana serta sasaran yang mempengaruhi keseluruhan organisasi. Orang-orang ini mempunyai jabatan sebagai wakil presiden eksekutif, presiden, direktur pelaksana, kepala bagian operasional, CEO, ketua dewan direksi. Kita lanjut ya. Lanjut. Apa itu manajemen? Jadi yang tadi digambar di bagian awal, aturan lihat. Jadi proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif, ya, dengan dan melalui orang lain. Ada kata kunci. Kerjanya efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Unsur penting definisi adalah proses rangkaian langkah sistematis. Jadi kalau proses itu serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas untuk mencapai hasil yang diinginkan sebagai aktivitas utama yang melibatkan manajer. Mengkoordinasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dari posisi non manajerial. Jadi kalau karyawan biasa, ya dia yang dikelola. Dia itu, kecuali saudara-saudara menjadi bisnismen atau pengusaha, ada yang mengelola. Karena hidup ini cuma dua,
dikelola atau mengelola. Ya, dikelola atau mengelola. Tapi kita balik ke peran manajemen dulu, peran manajemen dulu ya. Jadi dia ada istilah doing things right atau melakukan pekerjaan dengan benar. Tidak memboroskan sumber daya. Kenapa sumber daya tidak boleh diboroskan? Billy, kenapa sumber daya tidak boleh diboroskan? Ya, karena sumber daya dia utama, penting dan terbatas. Ya, sumber daya itu terbatas, sehingga harus dikelola dengan baik. Ya, melihat efektivitas. Efektivitas adalah aktivitas kerja yang membantu organisasi mencapai sasaran. Ada istilah yang sering didengar dengan doing the right things, melakukan pekerjaan yang benar, difokuskan dengan hasil akhir. Ya. Nah, dua kata ini dia selalu melekat kalau di manajemen. Efisien dan efektivitas, mesti ada dua-duanya. Nah, tidak hanya efisien, tapi juga harus efektif. Orang masih lanjut terhadap pengenalan manajer, sehingga orang mampu memahami sepenuhnya apa sih itu manajemen. Nah, 3 skema menggunakan khusus untuk menggambarkan apa yang dilakukan manajer. Ada fungsi, ada peran, ada keterampilan. Kita mulai dari fungsi. Ini dasar sekali. Fungsi manajemen itu diawali dari perencanaan. Ya. Perencanaan itu mencakup proses merumuskan sasaran. Kemudian dia membangun strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi ada perumusan, kemudian ada strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Dan mengembangkan rencana guna memadukan dan mengkoordinasikan sejumlah aktivitas. Itu fungsi perencanaan. Kemudian yang masuk pada fungsi pengorganisasian. Menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Pengorganisasian. Kemudian yang masuk kepada kepemimpinan, mengarahkan dan memotivasi seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir ini pengendalian. Kalau singkatan POAC yang ini Indonesia pengendalian, itu controlling bagian akhir. Pengendalian memantau kegiatan guna meyakinkan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang direncanakan. Jadi harus ada fungsi kontrol. Ketika ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasikan, ini mengatur, ya, mengatur pekerjaan, membagi tugas, siapa mengerjakan siapa. Kalau tadi di awal Bapak bilang bahwa manajemen itu identik dengan tim, ya, dia tidak kerja sendiri, tapi tim yang bekerja. Nah ini dia. Jadi fungsi dari manajemen itu ada 4. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Sampai di sini bisa mengikuti. Lihat ini feedback, mungkin ada yang mau bertanya. Dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Eca mungkin? Ya silakan. Ambil memperkenalkan diri. Proses seperti itu. Nama saya Teresa Manus, itu bertanya sebelumnya sempat menyinggung tentang tingkatan manajemen. Misalkan memberikan contoh tidak tingkatan tersebut dalam sebuah organisasi. Oke, baik. Ini sebelum orang lanjut ada pertanyaan. Baik ya, terima kasih pertanyaannya untuk lebih memperkeraskan tingkatan manajemen. Tingkatan manajerial paling bawah
keahliannya pada keahlian teknis. Apa itu keahlian teknis? Keahlian teknis itu dia mampu mengoperasikan komputer. Dia mampu menangani payment point misal. Karena seperti di Alfamart dan Indomaret, orang kan sering membayar, sering dikatakan sehingga orang bilang, oh di situ ada payment point-nya. Dan dia mampu mengoperasikan semua. Sehingga sering terjadi kalau ada anak-anak training di Alfamart atau Indomaret, kalau mereka tak tahu, orang bilang ada sistem lagi down. Padahal sebetulnya, ya mereka sering bilang itu, aduh sistemnya down kak. Tapi sebetulnya dia kurang mahir. Nah, kalau terdapat masalah-masalah tersebut seperti itu, manajer ini pertama, itu yang supervisor, dia yang akan menyelesaikan pekerjaan. Saya kira itu jawabannya. Boleh lanjut? Boleh lanjut? Masih ada pertanyaan lain? Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya Teresa Subrani, izin bertanya. Tadi kan Bang sudah menjelaskan tentang fungsi manajemen. Dia bertanya mengapa efektivitas itu penting dalam pelaksanaan. Oke, baik. Baik ya, pertanyaannya bagus sekali. Kenapa efektivitas itu melekat dengan efisiensi? Itu sebetulnya pertanyaan. Kenapa dia tidak boleh terpisah? Oke, ada sebuah cerita begini. Anda mungkin pernah mengalami di rumah itu sering banyak tikus. Tahu tikus? Ya, itu kadang tikus itu dia membuat sesuatu yang tidak nyaman di rumah. Ya, sehingga kadang-kala segala macam berbagai macam cara dilakukan untuk hama itu tikus kan. Kalau di petani dia, tapi kalau di rumah dia sangat mengganggu. Piring bisa kemana-mana dan makanan dia bisa makan dan itu bisa terkontaminasi lagi. Membunuh tikus itu bisa dengan obat-obatan, tapi ada pertanyaan yang sedikit menggelitik dari saya. Kira-kira kalau itu rumah terbakar mati tidak tikus? Mati tidak tikusnya kalau rumahnya kita bakar? Mati, itu namanya efektif, ya, tapi tidak efisien. Kenapa? Karena sumber daya yang kita gunakan terlalu besar. Itu sebab kata efisiensi tadi dia menyangkut sumber daya yang terbatas. Jadi kalau orang menggunakan dengan tepat, ya dengan tepat, tikus itu pasti mati. Itu yang dimaksud dengan efektivitas. Jadi dia berbarengan dengan efisiensi. Bisa dimengerti? Oke, baik, terima kasih. Boleh lanjut? Terima kasih, kita lanjut ya. Apa yang dikerjakan para manajer? Nah, ini ada ahli riset manajemen, namanya Henry Mintzberg. Ahli riset manajemen yang terkemuka mempelajari para manajer yang sebenarnya di tempat kerja. Mintzberg mengatakan bahwa apa yang dilakukan para manajer dapat dijelaskan dengan sangat baik dengan melihat peran. Ternyata manajer itu seperti di tabelnya, ada peran yang dia mainkan. Nah, itu Mintzberg mendapatkan teori. Dia bilang sangat baik dengan melihat peran yang mereka mainkan di tempat kerja. Dari studinya dia mengambil kesimpulan bahwa para manajer menjalankan 10 peran berbeda, tetapi sangat erat kaitannya. Nah, kita mulai dari peran pertama. Peran pertama adalah peran antar pribadi. Peran antar pribadi adalah peran yang melibatkan orang, bawahan dan orang yang di luar organisasi. Dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. 3 peran antara pribadi itu meliputi seorang tokoh pemimpin. Jelas ya ini ya. Ini peran antar pribadi, seorang tokoh pemimpin dan penghubung. Ini yang ditemukan oleh Henry Mintzberg. Nah ini kalau dalam gambar ini yang top management. Jadi conceptual skill ini kata kuncinya. Ya, nanti di akhir ketika Anda selesai, perhatikan baik ini kalau diuji di konferensi. Ya, ini dia punya top management itu ada conceptual skill namanya. Ya, conceptual skill. Yang middle management human skill, kemampuan tentang orang. Yang paling bawah technical skill. Tadi di technical skill ada misalnya akuntan, dia masuk sini. Ya, kemampuan teknis.
Oke. Boleh ke sini. Kita lanjut. Ini. Jadi kalau orang lihat kebutuhan universal akan manajemen. Semua ukuran organisasi, baik kecil, besar, itu sangat dibutuhkan. Semua bidang organisasi, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, akuntansi, sistem informasi, dan sebagainya perlu manajemen. Semua jenis, semua tingkatan perlu manajemen. Nah ini dia, kenapa mempelajari manajemen? Tadi biar jawab secara singkat, tapi ini dari realitas kerja, ini dia. Alasan lain untuk mempelajari manajemen adalah kenyataan bahwa kebanyakan dari Anda setelah Anda lulus kuliah dan mulai karir Anda akan mengelola atau dikelola. Siapa yang menjadi pengusaha, Anda akan mengelola. Kalau Anda jadi karyawan, Anda dikelola. Bagi mereka yang berencana berkarir dalam bidang manajemen, pemahaman tentang proses manajemen membentuk dasar untuk membangun keahlian manajemen. Ingat keahlian tadi ada berapa? Ada berapa keahlian yang wajib dimiliki? Ada 3. Anda akan mempunyai beberapa tanggung jawab manajerial meskipun Anda bukan masih manajer. Kemudian tantangan sebagai seorang manajer, benar-benar harus bekerja keras, harus menghadapi berbagai kepribadian. Ini dia, harus menghadapi berbagai kepribadian karena orang yang dikelola, orang yang beda, ada mungkin, ada perasaan senang, ada perasaan sedih, mungkin ditinggal, di PHP, ya, itu bisa mengalami itu. Kemudian memotivasi bekerja dalam situasi yang kacau dan tak menentu. Bisa dibayangkan kalau orang dalam tekanan, ada persoalan di rumah tangga di rumah tangga. Kemudian dia harus secara profesional, dia harus mengerjakan dengan benar pekerjaan. Bisa dibayangkan tekanan seperti itu. Dan itu sebab belajar manajemen itu penting. Soalnya sebetulnya belajar manajemen, belajar orang, belajar tim, belajar bagaimana memiliki keahlian, ya. Kemudian keimbangan sebagai seorang manajer. Nah, menciptakan lingkungan kerja di mana anggota organisasi dapat bekerja sebaik mungkin sesuai keahlian mereka. Mempunyai peluang untuk berpikir secara kreatif dan menggunakan imajinasi. Membantu orang lain dalam mencari arti dan kepuasan kerja. Bekerja dengan bermacam-macam orang, menerima pengakuan dan status dalam organisasi dan masyarakat. Kemudian, ini dia. Menerima kompensasi yang memadai dalam bentuk gaji, bonus, dan pilihan saham. Jadi tidak heran nanti kalau sampai Anda lulus kuliah berkarir, Anda bisa mencapai top management. Ya, ada amin. Demikian hari ini kita sudah pelajari mulai dari pengertian manajemen, peran manajer, ya, sampai pada keahlian, sampai bagaimana ada organisasi ternyata. Dan diingatkan kembali untuk mata kuliah ini bahwa asesmennya Anda akan dinilai melalui proporsional, ada 3, ya, sesuai. Kalau di UAS proporsi nilainya 40%, di ujian tengah semester proporsi nilainya adalah 30%, dan tugas 30%. Tentu absensi itu wajib, ya, itu otomatis sistem by sistem. Jadi ketika Anda tidak memenuhi semua itu, Anda tidak diperkenankan mengikuti. Dan harapan dari Bapak bahwa kalian semua akan melalui tahapan-tahapan ini sampai Anda selesai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terima kasih.